Kabupaten Landak memiliki luas 9.909 km persegi dan dihuni lebih dari 377.000 penduduk. Meskipun luasnya tidak sampai 7% dari total luas Kalimantan Barat, kabupaten ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab pada tahun 2020 saja sejumlah penghargaan sudah berhasil didapatkan. Salah satunya penghargaan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah di tingkat pusat. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Kabupaten Landak menjadi peringkat pertama dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Barat. Terkait dengan pandemi COVID-19, seperti apa sebenarnya upaya pemerintah Kabupaten Landak untuk memitigasi bencana non-alam ini dan apa saja yang akan dilakukan untuk menjaga optimisme masyarakat? Apalagi sebentar lagi Natal dan Tahun Baru akan tiba. Saudara, inilah dialog khusus menatap optimisme di tahun 2021 langsung dari Kabupaten Landak. Saudara, hari ini kami bersiaran dari Pendopo Bupati Landak. Ini tempat yang enak, tempat yang nyaman, adem sekali, warnanya juga bagus. Anda pasti lihat hijau di kanan kiri. Pasti ini karena campur tangan bupatinya. Saya yakin. Kita sapa dulu Ibu Bupati, Ibu Caroline Margaret Natasa. Bu, sehat? Sehat, selamat siang, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Itu yang paling penting ditanyakan saat ini. Kalau ketemu semua orang ya, Bu? Iya, nomor 1 ya, sehat gitu. Sehat dulu yang penting. Betul sekali. Terkait dengan pandemi yang melanda seluruh dunia, Kabupaten Landak pasti juga merasakan dampaknya. Kalau bupatinya seorang dokter, upaya mitigasinya seperti apa? Saya yakin ini pasti lebih paham dibandingkan kepala daerah lainnya dong. Ya, saya kira sama saja sih, karena kita kan tentu menjalankan tugas itu berdasarkan arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Landak dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini menerapkan langkah yang cepat, responsif dan juga tetap berhati-hati begitu. Sehingga kita tetap melakukan tracing sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan Kementerian Kesehatan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Kesehatan seagresif mungkin, dan juga kita berupaya mencegah dengan membuat peraturan bupati, kemudian melakukan operasi justisi dan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, tidak lelah-lelahnya mengingatkan masyarakat bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir, sehingga mereka tetap harus menjalankan protokol kesehatan dan kemudian membatasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Nah, itu yang paling sulit itu. Karena kita nih orang Indonesia, jadi budaya kita itu komunal. Kita sukanya nongkrong, berkumpul, ya, betul bersilaturahmi. Sekali. Nongkrong, bersilaturahmi, ngobrol, nggak ada lu nggak rame ya. Jadi memang budaya Indonesia itu budaya komunal, dan ini tantangan luar biasa bagi kita. Bagaimana kita merubah secara drastis cara hidup, cara bersosialisasi masyarakat kita. Nah, terutama sih yang paling berat adalah pada saat biasanya liburan, perayaan keagamaan, dan satu lagi yang sebenarnya salah satu momok ya, pesta Pernikahan. Betul sekali. Pesta ulang tahun bahkan. Pesta ulang tahun, selamatan lah paling kurang ya. Tapi ya saya pelan-pelan berusaha bersama dengan seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Landak sampai ke tingkat desa dan dusun, berupaya agar masyarakat kita bisa menahan diri selama pandemi ini agar mereka mengurangi kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang. Ada peraturan Bupati yang Ibu keluarkan nomor 41 tahun 2020 kalau saya tidak salah, ya, terkait dengan penegakan disiplin protokol kesehatan. Betul. Efektivitasnya terkait disiplin masyarakat setelah Perbup ini keluar seperti apa? Ya, saya sejak awal menyusun Perbup memang targetnya adalah kesadaran masyarakat. Ya, target kita masyarakat mengetahui bahwa protokol ini ditetapkan untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga kami tidak menerapkan sanksi denda. Kan target kita bukan uang. Kenapa daerah lain ada yang sampai 200 juta loh baru sebulan menerapkan perda? Justru kalau uangnya banyak dari hasil operasi justisi, saya gagal berarti. Berarti masyarakatnya nggak disiplin, berarti banyak kita bener gagal, yang didenda. dan jangan jadi uang yang jadi target begitu. Sehingga target kita adalah bagaimana masyarakat kita itu memiliki kesadaran. Betul, tetap harus ada penegakan aturan yang tegas bahwa operasi justisi tetap dilaksanakan. Tapi kami lebih mengedepankan promosi kesehatan dalam arti edukasi yang lebih ditingkatkan. Kita paksa ya
puskesmas-puskesmas, keterlibatan semua pihak dalam penanganan pandemi COVID ini, kita harus memiliki satu gerak dan langkah. Sehingga tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat kami harapkan partisipasinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga target kami memang bukan target mudah, targetnya kesadaran. Sehingga Perda ini hanya salah satu instrumen yang kita gunakan untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat kita. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat ketika mungkin berbahagia menyambut Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi tiba. Betul. Tapi apa sih yang benar-benar harus disadari dalam kondisi yang spesial ini? Ya, dalam penghujung tahun ini ya, memang ada perayaan Natal dan Tahun Baru, apalagi di Kabupaten Landak mayoritas merayakan Natal karena umat Kristiani, maka jauh hari. Saya sudah bikin surat edaran pelaksanaan Natal dan Tahun Baru itu di bulan November. Ya, jadi mungkin saya yang pertama bikin dulu, bahkan sebelum Kementerian Agama bikin surat. Kami sudah mendahului agar masyarakat kita memahami, oh situasinya belum normal. Bahwa kami tetap mengizinkan perayaan Natal di rumah ibadah, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, namun kami melarang dengan tegas kegiatan perayaan lainnya, dalam arti biasanya kan ada panggung hiburan ya, ada pesta kembang api, ada acara kumpul bakar-bakar. Biasanya ada open house kepala daerah. Ada open house kepala daerah. Saya sudah jauh hari bilang Landak tidak ada open house, pejabat dilarang open house di Kabupaten Landak supaya masyarakat terkondisikan jauh hari begitu. Panitia-panitia perayaan Natal juga sudah kami sosialisasikan melalui camat, kades, agar mereka tidak membuat perayaan berlebihan. Ibadah saja cukup, kemudian pulang ke rumah masing-masing dan silaturahmi dilakukan secara daring, lewat telepon, lewat video call ataupun cukup di gereja saja gitu. Ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat kita. Saya sampaikan jika memang situasi sudah aman, tentunya silahkan untuk merayakan dengan meriah, dengan sebesar-besarnya. Tapi kalau situasi masih seperti ini, kami mohon pengertiannya agar masyarakat kita bisa menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Tapi terkait edaran yang bilang Natal tidak boleh dirayakan dan harus pulang sebelum 20 Desember itu dari itu yang Ibu itu Bupati hoax juga ya. atau bukan? Ya itu hoax ya, karena zaman sekarang nih memang media sosial memegang peranan yang sangat penting. Dan mungkin surat edaran saya itu entah disalah artikan atau itu bentuk protes terselubung gitu ya. Ya udah kalau gitu nggak usah Natal aja sekalian gitu ya. Nggak juga sih. Tapi mungkin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, membuat keresahan seperti itu begitu. Kegiatan Natal di Landak sudah kami atur dengan surat edaran Bupati, sudah 2 kali kita menyurati masyarakat dan perangkat-perangkat pemerintah bahwa Natal dipersilakan dilaksanakan di rumah ibadah, tapi disarankan lebih baik lagi kalau bisa virtual. Yang pertama, kedua, selain ibadah dilarang mengadakan kegiatan lainnya. Sehingga saya kira Natal itu kan hati, ya, iman, kepercayaan kita. Bukan sekedar kumpul-kumpul rame-rame. Nggak ada baju baru, nggak ada pohon Natal. Ya, bukan hanya baju baru, pohon Natal atau kegiatan seremonialnya, tetapi hati kita yang merayakan itu jauh lebih penting. Maka himbauan kami, mari kita rayakan perayaan Natal ini dengan hikmat, dengan sederhana, dan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini masyarakatnya pasti bertanya, Ibu Bupati Natalnya bersama keluarga bagaimana? Kan pasti banyak keluarganya yang tidak ada di Kabupaten Landak saat ini. Ya di rumah aja. Contohnya juga tetap akan di rumah aja ya Bu? Ya betul, di rumah aja. Kami memang tidak membuat acara, yang saya sudah sampaikan juga, kami mohon maaf karena kami tidak ingin menimbulkan adanya kerumunan, maka kami tentu harus memberi contoh. Oleh karena itu perayaan Natal kali ini kami akan merayakan di rumah saja dan tidak menerima silaturahmi langsung ke rumah seperti biasanya. Baik, Ibu Bupatinya saja di rumah saja, masyarakatnya pasti juga harus menyesuaikan. Ada juga larangan untuk mudik tahun ini yang diberikan kepada ASN. Di Kabupaten Landak sendiri seperti apa penerapannya? Ya, ini himbauan ya. Kami berharap masyarakat itu tidak mengurangi mobilitasnya, tidak terlalu mobile ya karena libur, kemudian ke sana kemari. Karena sekarang ini kan kalau kita lihat data, klaster yang terbesar ada klaster keluarga. Jadi memang dalam keluarga saling menulari, mulai dari acara keluarga, kumpul keluarga dan sebagainya. Sehingga kami tetap menghimbau ASN kita untuk
Apalagi kalau yang di rumahnya ada orang tua, ada orang yang dalam posisi rentan untuk tidak mudik dulu. Kalau memang ada rencana, tentu harus kita perhatikan tetap protokol kesehatannya. Walaupun di rumah, masker tetap dipakai, cuci tangan, dan jaga jarak sedapat mungkin. Baik. Gitu. Tapi Ibu galak loh protokol kesehatan, ada camat yang dijatuhi sanksi? Tentu ada. Tuh, apalagi camat di Jakarta saja, wali kota, Kapolda, tentu dicopot karena bertanggung jawab. Ya, salah atau enggak, ya itu urusan kami sebagai pimpinan. Tapi yang jelas kan bertanggung jawab. Jabatan itu datang bersama dengan tanggung jawabnya, sehingga amanah itu tentu boleh dievaluasi dari orang yang memberikan amanah, begitu. Baik. Saudara, ada yang menarik lagi di Kabupaten Landak terkait dengan pandemi. Kita sudah tahu pandemi ini menghantam berbagai sektor ekonomi, tapi Kabupaten Landak terkait dengan pengendalian inflasi menjadi yang terbaik di Kalimantan Barat. Penghargaannya langsung diberikan tim pengendali inflasi daerah di tingkat pusat. Kita bahas seperti apa manuver Kabupaten Landak di sektor ekonomi menghadapi pandemi COVID-19 setelah jeda berikut ini. Saudara, ini adalah dialog khusus kami rekam langsung untuk Anda di Kabupaten Landak. Bagi Anda yang ingin terlibat dalam diskusi ini, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda ataupun gagasan Anda di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Karolin tentu saja di sini. Nah, terkait penghargaan, saya mau ucapkan selamat dulu. Ini tidak mudah loh mengendalikan inflasi di tengah kondisi yang sedang kita tahu sekali saat ini. Ya, betul. Memang kami sangat senang sekali bahwa kami mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Ya, bagi kami ini artinya kerja keras kami ada hasilnya, dan mudah-mudahan bagi masyarakat juga bermanfaat. Seperti kita ketahui, pandemi COVID itu kan menyebabkan gangguan yang luar biasa, badai ya bagi dunia dan bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Di tengah situasi ekonomi yang sulit ini, kami mencoba mengurangi beban masyarakat dengan memonitor dengan ketat supaya inflasi tidak terlalu tinggi. Jadi bayangkan kalau daya beli masyarakat itu berkurang karena pendapatannya berkurang, kemudian inflasinya tidak terkendali karena misalnya mungkin supply yang kurang dengan permintaan yang banyak, harga naik melonjak, tentu ini akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Sehingga memang sejak awal ada dua cara kita untuk membantu masyarakat di bidang ekonomi. Yang pertama adalah dengan meningkatkan daya beli, mendorong daya beli masyarakat lewat bantuan-bantuan pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana kita mengurangi inflasi. Nah, inilah yang mendapatkan penghargaan ya. Kita juga kaget, tapi untungnya kita bisa menggerakkan semua pihak ya untuk bisa bersama-sama mengurusi inflasi ini, karena kan itu kan TPID, tim. Jadi bukan satu orang, bukan satu dua orang, bukan satu dua bidang, satu dua sektor, tapi lintas sektoral, melibatkan Polres, melibatkan kita pemerintah daerah dan banyak pihak lainnya. Nah, sebentar lagi hari raya lagi biasanya stok barang belum hari raya saja sudah naik karena katanya ada yang berkurang dan sebagainya. Monitoring yang dilakukan seperti apa? Ya, kata kuncinya untuk pengendalian inflasi adalah responsif. Jadi memang harus cepat. Nah, oleh karena itu ya kita memang monitor di lapangan, misalnya harga bahan pokok, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya menjelang hari raya yang biasanya permintaannya meningkat, itu dimonitor harganya, kemudian kita carikan solusinya. Walaupun tidak bisa segera ya, kadang-kadang kita perlu waktu untuk berkoordinasi. Contohnya untuk sekarang ini kan gas ya, LPG 3 kilo, yang memang karena masyarakat menjelang hari raya kebutuhannya meningkat, sehingga kami sudah melayangkan surat dan melakukan operasi pasar di beberapa tempat. Nah, nanti ini kan akan monitor lagi jika memang masih kurang, kemudian harga masih tidak terjangkau atau naik, kami akan lakukan lagi operasi pasar. Begitu juga dengan yang lainnya, bawang putih, gula, biasanya hal seperti ini yang meningkat menjelang hari raya. Gitu. Secara umum di sektor ekonomi, selama pandemi di Kabupaten Landak ini, sektor mana saja yang paling terdampak atau yang paling banyak terpukul? Ya, yang paling terpukul sama ya, dari tempat-tempat lain juga untuk jasa terutama ya, hotel, penginapan, itu pasti mengalami kondisi yang cukup berat di tahun ini. Kemudian juga untuk rumah makan, untuk kuliner ya, warung kopi, itu pasti terkena imbas yang luar biasa. Tetapi kita bersyukur kalau untuk Kabupaten Landak kita kan lebih banyak pertaniannya di bidang
ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan. Dan seperti yang kita ketahui, seperti diumumkan oleh Bapak Menteri Pertanian juga, bahwa pertanian ini merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Ya, memang ada sebagian yang terkena dampak, tapi untuk pertanian dan perkebunan kondisinya masih stabil. Ini kan dua sektor yang masih tetap mentereng nih. Kabupaten Landak sejak awal dulu memang Ibu juga sudah fokus pada pertanian. Ya. Perkebunan kabar baiknya sawit naik pula. Betul. Jadi memang kita sangat bersyukur ya bahwa dengan pandemi ini dua sektor itu masih bertahan gitu. Dan mudah-mudahan pemerintah juga terus memberikan perhatian terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan sehingga ini ekonomi cukup stabil walaupun diguncang oleh pandemi COVID-19 begitu. Terkait dengan bantuan sosial yang diberikan di awal pandemi ini kan banyak sekali bantuan yang diberikan. Tapi menarik, saya memantau beberapa pemberitaan terkait Kabupaten Landak, bantuan yang juga cukup banyak diberikan adalah bantuan produktif berupa alat pertanian dan benih. Betul, ya. Jadi untuk pertanian, untuk perekonomian, ya beberapa menu yang diarahkan oleh pemerintah pusat itu tentu kami pilih sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Landak. Saya menghindari bantuan langsung karena rawan untuk dimanipulasi dan biasanya susah untuk mengawasinya agar tepat sasaran. Jadi memang bantuan langsung kami berikan di awal pandemi berupa bantuan beras kepada seluruh desa dan 57.000 kepala keluarga miskin. Yang kita di awal pandemi itu kita coba siapkan bantalannya. Nah itu sudah dibagi, kemudian selanjutnya kami berusaha bantuan itu pengungkit ya, berupa pengungkit sehingga bantuannya berupa alat pertanian, bantuan benih, kemudian bantuan bibit ikan. Jadi kita bikin kelompok-kelompok tani untuk pelihara lele terpal, kemudian bantuan untuk ibu-ibu wanita kelompok tani. Jadi mereka kita bekali dengan bibit sayuran dan sebagainya untuk konsumsi dan kalau berlebih mereka bisa jual untuk nilai tambah ekonominya begitu. Nah itulah yang kami dorong dalam situasi pandemi COVID dan arahan dari pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan. Terkait tahun 2021, progresnya sampai di mana dulu nih Bu RAPBD untuk tahun depan? Untuk tahun depan kita sudah selesai paripurna dengan DPRD Kabupaten. Sedang menunggu hasil evaluasi dari pemerintah provinsi. Jadi tahun ini Landak tetap tepat waktu. Prioritas pembangunan di tahun depan. Tahun ini kan banyak sekali refocusing kalau istilahnya dari Betul, pemerintah pusat ya. Sektor mana yang akan diprioritaskan sebagai ganti tahun ini yang mengalami perlambatan? Ya, prioritas tuh tahun depan. Yang pertama adalah program pembangunan yang dibatalkan tahun lalu. Tentu kita usulkan sebagai prioritas pada tahun ini. Jadi misalnya penanganan infrastruktur, jalan, jembatan yang kemarin sudah kita anggarkan, kemudian karena refocusing dipangkas, kami upayakan agar bisa diakomodir pada tahun depan. Kemudian tentu program-program prioritas pemerintah pusat juga menjadi prioritas kita. Penanganan pandemi COVID pasti ya, bidang kesehatan, kemudian RSUD dan sebagainya, peningkatan kapasitas. Kemudian untuk bidang-bidang lainnya kita sesuaikan dengan program dari pusat, penanganan stunting ya. Kemudian juga pertanian tetap menjadi prioritas bagi kami. Begitu. Nah, cerita soal penanganan di bidang kesehatan pasti kita akan cerita soal vaksin. Di satu sisi ini membawa harapan, di sisi lain banyak juga pertanyaan, hoaxnya juga banyak terkait iya, betul vaksin sekali. ini. Iya betul. Ya vaksin ini saya kira memang perlu sosialisasi terus-menerus ya untuk bisa memahami apa itu vaksin, efektivitas vaksin, kemudian siapa yang divaksin dan apa tujuan divaksin gitu. Pertama harus saya tegaskan bahwa vaksin itu bukan obat COVID ya. Jadi vaksin itu adalah supaya kita tidak terkena COVID. Ya, jadi kita diberikan kekebalan. Sehingga vaksin itu untuk orang sehat. Vaksin bukan untuk orang sakit. Jadi, Bu, saya sudah positif COVID, saya minta vaksin. Ya nggak bisa gitu. Karena vaksin itu untuk mencegah. Sehingga vaksin COVID itu diberikan kepada orang yang sehat. Dalam tahap awal, peraturan presiden sudah mengatur mengenai siapa saja akan menjadi prioritas vaksin ya. Jadi jangan sampai nanti setelah uji klinisnya keluar, kemudian ribut-ribut, saya minta duluan, si ini minta duluan dan sebagainya. Tentu yang kita beri pertama adalah orang-orang yang memiliki resiko paling tinggi untuk bisa tertular
dan yang kedua orang yang memiliki resiko paling tinggi untuk menularkan. Nah kan, kita di awal pandemi mengenal istilah OTG, orang tanpa gejala. Orang-orang yang sehat kemudian terpapar virus, positif virus, tapi tidak ada gejala, namun aktif menularkan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu makanya masker harus dipakai oleh orang sehat dan orang sakit. Nah, jadi nanti ke depan sudah diatur bahwa tenaga kesehatan akan mendapatkan vaksin pertama. Karena mereka yang banyak berhubungan dengan pasien, ya, dan banyak berhubungan dengan situasi di tempat pelayanan kesehatan yang membuat mereka rentan tertular. Nah, selanjutnya TNI dan Polri, karena mereka berpotensi menjadi OTG. Nah, karena bisa jadi sehat, mereka ini mobilitasnya kan tinggi. Iya, betul. Kerjaannya patroli, Betul. keliling-keliling, ketemu masyarakat. Bisa jadi dia positif, tapi karena badannya fit, tidak ada gejala, gitu. Tapi dia dapat menularkan. Nah, kalau saya di Kabupaten Landak, dalam pikiran saya, belum saya bahas lebih detail, kemungkinan yang akan mendapat vaksin berikutnya adalah para tenaga pengajar. Guru. Jadi guru. Kita tahan dulu sampai di sini. Kenapa guru menjadi prioritas kalau misalnya Kabupaten Landak ini mendapat jatah vaksin dari pemerintah pusat? Kita akan bahas lebih jauh setelah ini, juga kita akan singgung terkait dengan belajar tatap muka yang sudah direncanakan di sejumlah daerah di Indonesia. Kami kembali sesaat lagi. Saudara, Anda masih menyaksikan dialog khusus menatap optimisme di tahun 2021 langsung dari Pendopo Bupati Landak. Kita bercerita tadi soal prioritas pemberian vaksin. Oh ya, sebelumnya saya juga mau ingatkan Anda bisa ikut bergabung dalam diskusi ini dengan meninggalkan pertanyaan ataupun komentar Anda di kolom komentar laman Facebook Kompas TV Pontianak. Terkait prioritas pemberian vaksin, guru menjadi salah satu yang diprioritaskan. Betul. Ya. Kenapa alasannya? Ya, jadi memang salah satu tantangan kita di pandemi COVID ini adalah dunia pendidikan, ya. Kami berupaya semaksimal mungkin agar tetap bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak, walaupun dengan kondisi COVID kami tidak berani untuk membuka sekolah tatap muka. Nah, saya tahan sampai di sini. Berarti Kabupaten Landak kan ini tergantung 3 ya, sekolah tatap muka ini, ya. Pemerintah daerah, komite sekolah, dan orang tua. Betul. Pemda sendiri tidak memberikan rekomendasi? Sementara belum. Ya, jadi baru minggu lalu Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar pemerintah tidak buru-buru membuka sekolah tatap muka. Jadi memang kami memperhatikan beberapa pendapat ahli, termasuk tadi rekomendasi ini, kemudian rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mengatakan bahwa untuk COVID-19 pada anak-anak di Indonesia angka kematiannya termasuk paling tinggi di Asia dan 10 kali lebih tinggi dari Amerika. Dan ini tentu menjadi pertimbangan bagi kami. Tapi kalau gurunya sudah divaksin, mungkin hal ini bisa kita bisa lebih optimis dalam membuka sekolah tatap muka. Sehingga menurut saya para tenaga pengajar memang harus menjadi prioritas agar bisa segera membuka persekolahan. Terkait rekomendasi belajar tatap muka, banyak pemerintah kota maupun kabupaten yang beralasan bahwa efektivitas belajar daring ini menjadi alasan belajar tatap muka perlu segera dilakukan. Padahal saya yakin ini kabupaten kota yang duluan mengumumkan akan belajar tatap muka, sinyal internetnya lebih oke daripada di sini di Kabupaten Landak ini. Ya. Kenapa pemerintah Kabupaten Landak yang masih tetap ingin belajar daring atau belajar dari rumah masing-masing saja? Ya, itu tadi yang pertama kami mempertimbangkan pendapat para ahli epidemiologi, kemudian berbagai organisasi profesi kedokteran dan sebagainya menjadi pertimbangan kami. Yang kedua, saya tidak mau trial and error. Dicoba, kemudian ada korban, baru dihentikan lagi gitu. Jadi jangan sampai nyawa menjadi taruhannya. Tentu pembelajaran tanpa tatap muka tidak ideal. Harus saya akui, tidak ideal, bukan yang terbaik. Tapi dalam situasi pandemi ini, itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sehingga menurut saya jika kita bersabar sedikit lagi dengan adanya vaksin, dengan para ilmuwan kita yang bekerja keras dan upaya kita bersama untuk bisa terbiasa dengan protokol kesehatan, kita bisa lebih aman untuk membuka sekolah paling tidak tahun depan. Tapi kalau awal tahun saya belum berani untuk bisa memberikan keputusan sekolah tatap muka, karena sekali lagi keselamatan adalah yang utama. Setuju. Nah, terkait modul untuk belajar dari rumah masing-masing atau metode yang akan digunakan, apa yang bisa dibagikan oleh Kabupaten Landak mungkin untuk kabupaten kota lain
Ya, siapa tahu di sini sudah ketemu metode yang tepat nih untuk mengatasi masalah yang ada selama ini dari belajar daring itu. Ya, kami berusaha banyak hal ya, walaupun dengan segala keterbatasan kami. Mulai dari membuat modul sendiri, ya kita membuat video-video pembelajaran yang dibuat oleh Dinas Pendidikan bersama dengan para guru yang ada di sini. Itu yang kami bagikan ke pihak sekolah. Syukur-syukur kalau misalnya sekian persen dari siswa bisa untuk menggunakan itu sebagai materi pembelajaran dan kemudian tugas-tugas bisa diberikan. Tapi selain daripada itu juga ada metode luring. Jadi para siswa mengambil tugas, bukan para siswa, orang tuanya diminta ke sekolah, diatur jadwalnya mengambil tugas seminggu sekali, kemudian tugas yang sudah selesai dikerjakan kemudian dikumpulkan menjadi bahan penilaian dari orang tua, dari para gurunya. Kemudian juga sekolah online, ada Zoom meeting, ada Google Meet dan segala macam, itu semua kita maksimalkan, kita upayakan sesuai dengan kondisi di tempatnya masing-masing gitu. Ya, itulah yang bisa dibuat ya, saya kira tempat lain malah lebih hebat dari kami. Kami di sini tentu kesulitan banyak hal ya, mulai dari sumber daya, sinyal, perangkat dan sebagainya. Bisa aja Ibu merendah. Kita ke pertanyaan dulu ya Bu, ada yang sudah masuk di kolom Facebook. Silakan. Ini sudah masuk dari Stella. Pertanyaannya adalah, Ibu, sejauh mana kolaborasi pembangunan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tetangga untuk semakin memajukan Landak katanya? Ya, kolaborasi sejauh ini baru pada sifatnya pembangunan fisik ya. Untuk pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia memang belum terlalu kita bisa itu ya bicarakan. Tapi untuk pembangunan fisik misalnya daerah-daerah yang berbatasan gitu, pembangunan jembatan yang berbatasan antara misalnya Landak dengan Mempawah dan sebagainya, itu yang kita upayakan saat ini yang sudah berjalan ya, termasuk penanganan sungai. Karena sungai kita ini kan melalui beberapa kabupaten, tapi tentu sesuai dengan regulasi untuk yang lintas-lintas kabupaten kami harus melalui pemerintah provinsi atau bahkan sampai ke balai, jadi perwakilan dari pemerintah pusat. Sinergi itu saya kira memang sangat penting, mudah-mudahan nanti ke depan bisa terus dikembangkan agar kabupaten yang berdekatan ini sama-sama bisa memaksimalkan potensinya. Saya masih belum puas cerita soal vaksin tadi Bu. Oh iya, masih vaksin ya. Oke, gimana? Di satu sisi ada yang pengen cepat-cepat dapat vaksin, di sisi lain ada yang takut banget dapat vaksin. Ya. Karena katanya ini untuk apa, memasukkan penyakit ke dalam tubuh dan sebagainya. Mungkin banyak hal yang perlu kita luruskan di sini sebelum nanti vaksin ini disebarkan pada masyarakat. Iya betul. Jadi jangan terlalu parno ya dengan vaksin. Tenang aja, tenang. Kenapa? Karena vaksin ini pun sebenarnya sudah kita gunakan saat ini. Anak-anak kita yang baru lahir sudah vaksin BCG, itu untuk TBC. Kemudian sudah ada vaksin campak, vaksin, pokoknya sudah banyak sekali sebenarnya vaksinasi yang saat ini diterima oleh kita, anak-anak kita. Jadi vaksin untuk COVID ini juga sama saja, prinsipnya tetap sama saja. Dan seperti yang kita lihat di pemberitaan, tentu tidak sembarangan memproduksi vaksin. Sudah ada penelitian yang memadai dan para ilmuwan kita juga sepakat bahwa kita tidak bisa cepat tapi tidak selamat. Semuanya ingin cepat tapi selamat. Nah, oleh karena itu vaksin yang datang di Indonesia beberapa waktu lalu saat ini sedang dilakukan uji klinis. Sehingga nanti kalau memang uji klinisnya bagus, baru disuntikkan begitu. Bagi Bapak dan Ibu atau kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam klaster prioritas, jangan takut, bukan berarti Anda dilupakan oleh negara. Justru Anda-andalah yang ingin dilindungi oleh negara. Ya. Yang diberikan vaksin adalah orang sehat, sekali lagi, orang sehat. Orang dengan risiko atau penyakit bawaan sebaiknya tidak dulu divaksin. Tapi kita lindungi orang di sekelilingnya. Gitu. Jadi kalau Bapak, saya bukan guru, saya bukan TNI, saya bukan tenaga kesehatan, saya nggak bakal dapat vaksin. Jangan pesimis dulu. Anda dilindungi oleh negara dengan cara orang-orang di sekitar Anda yang divaksin, sehingga Anda tidak tertular. Gitu. Karena harus mendapat atau mencapai 80% betul, yang divaksin baru itu efektif. ya untuk ada kekebalan imunitasnya. Betul. Nah, Ya. di Kabupaten Landak sendiri mungkin sudah ada simulasi atau sudah ada hitung-hitungannya. Kira-kira akan ada berapa ratus ribu yang akan divaksin? Nah, sementara kalau kita melihat dari kasarnya saja, penduduk kita kan sekitar ya 300-an, hampir 400 ribu. Kalau 80%-nya ya kira-kira gitu sendiri ya, kurang lebih ya seperti itu. Tapi kan tidak semudah itu menghitung. Betul. Kenapa? Karena orang-orang itu tadi saya sampaikan, orang dengan faktor resiko harus dikeluarkan, orang dengan penyakit komorbid dikeluarkan, anak usia sekian dikeluarkan. Sehingga perhitungan kami sementara ya lebih kepada itu tadi, kelompok-kelompok yang rentan menjadi OTG.
ya, dari tenaga kesehatan, TNI Polri, nah itu tenaga pengajar dan sebagainya. Paling tidak ya kalau mau paling aman ya paling tidak 100.000 sampai 200.000 itu tentu harus terpenuhi. Baik, kita jeda dulu sejenak Bu, masih ada segmen-segmen lainnya di dalam dialog khusus hari ini yang akan kami hadirkan kepada Anda. Sekali lagi Anda juga masih bisa ikut terlibat dalam diskusi ini dengan meninggalkan pertanyaan atau pernyataan Anda di kolom komentar laman Facebook Kompas TV Pontianak. Kami kembali setelah jeda berikut. Anda masih menyaksikan dialog khusus langsung dari Pendopo Bupati Landak, Saudara. Nah, Kabupaten Landak seperti yang kita ketahui, salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah sektor pertanian. Program-programnya juga diarahkan ke pertanian. Peningkatannya seperti apa beberapa tahun terakhir? Peningkatan kita, saya kira produktivitas terus meningkat ya. Kita di posisi kedua untuk penghasil padi terbesar di Kalimantan Barat. Jadi memang merupakan salah satu lumbung padi di Kalimantan Barat. Tantangan kita adalah bagaimana kita satu, menjaga lahan pertanian kita agar tidak alih fungsi. Nah, dengan bertambahnya jumlah manusia dan sebagainya, kita menjaga supaya para petani padi gitu tidak berubah, tidak mengubah lahannya dan tetap memaksimalkan pemanfaatan lahan. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat pertanian kita semakin modern ya. Jadi mulai dari benih yang digunakan, alat pertaniannya, kemudian penanganan hama dan sebagainya, tentu harus dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi merubah dari petani tradisional menjadi petani yang lebih modern dan harapannya dengan demikian meningkatkan produktivitas. Nah, memang pertanian dan pertanian ini merupakan salah satu tulang punggung ekonomi, jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Landak itu terutama dari bidang pertanian. Termasuk untuk pengendalian inflasi dan sebagainya, bidang pertanian memang memegang peranan yang sangat penting. Gitu. Sebagai kabupaten yang memiliki peran penting dalam lumbung Kalimantan Barat, ini tentu harus ada upaya ekstra. Nah, tadi Ibu sudah cerita, di tahun depan juga akan ada lagi pembagian benih padi dan juga alat mesin pertanian atau Alsintan ini. Ya. Sejauh ini sudah berapa banyak yang didistribusikan dan adakah upaya, biasanya kan ini jago nih Kabupaten Landak. Tahun lalu dari APBN, selain dari APBD juga ada bantuan untuk pertanian ini. Kita prinsipnya melengkapi data. Sehingga memang data luas lahan pertanian, kelompok tani, potensi pertanian itu harus lengkap. Jadi kami memang berupaya, mengapa kami bisa dapat bantuan dari pemerintah pusat, salah satunya adalah melengkapi data yang real. Nah, ini memang kita berikan anggaran khusus untuk verifikasi lahan, itu kita ada pembiayaannya. Kemudian kita ada kerjasama juga dengan universitas, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan data yang sebenarnya. Kemudian kita punya database irigasi. Ya, hal-hal seperti itu tentu kan harus punya data yang komprehensif, kemudian lengkap. Nah, inilah yang memang menjadi tantangan bagi kita. Tidak mudah untuk melakukan verifikasi data di 13 kecamatan 156 desa ya. Betul. Apa saja potensi pertanian yang ada. Tapi ya tentu dengan komitmen secara bertahap kami anggarkan sehingga kami punya data yang valid. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk di kolom komentar di laman Facebook, Bu. Ini dari Syarifah Hanifah. Dunia pendidikan di Landak masih tertinggal katanya. Bagaimana Ibu Bupati mengatasinya? Terkait dengan pendidikan. Oke, kalau kita bicara pendidikan tertinggal, luas sekali ya. Kami melakukan pembenahan ya, 3 tahun saya menjabat sebagai Bupati, ada beberapa pembenahan. Berkaitan dengan dunia pendidikan tentu kita bicara beberapa unsur. Yang pertama, infrastruktur pendidikannya, sekolah, lab, kelengkapan perpustakaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita bicara mengenai SDM-nya, tenaga guru, pengajar dan sebagainya. Nah, yang ketiga baru kita bicara masyarakatnya. Nah, berkaitan dengan infrastruktur sekolah, kami terus melakukan pembenahan dengan memperbaiki data pokok pendidikan. Jadi saya di awal menjabat tuh agak bingung karena data pokok pendidikan kita tuh tidak up to date. Setelah kita cek ternyata para kepala sekolah tidak mengetahui bagaimana cara mengupdate. Jadi masuk Facebook misalnya, sekolahnya mau rubuh, begitu kita cek di Dapodik, sekolahnya rusak ringan. Ya, gimana bisa kita benahi? Begitu. Sehingga kami dorong terus setiap tahun, tidak bosan-bosannya kami ingatkan kepala sekolah, tolong diupdate sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau memang rusak berat ya ditulis rusak berat. Jangan sampai sekolahnya itu tadi udah mau rubuh, tiba-tiba
ternyata begitu kita lihat di Dapodiknya ngisinya rusak ringan gitu. Okay. Nah, untuk ini ada perkembangan yang luar biasa bahwa kita sudah membangun puluhan sekolah, kita bertambah ruang kelas, kita rehab, bahkan ada sekolah yang kita rubuhkan sama sekali kemudian dibangun baru. Itu ada beberapa sekolah, ada 10 sekolah kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa terus kita kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya berkaitan dengan tenaga kependidikan ini yang sulit karena itu kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Nah, tapi ya kita berupaya semaksimal mungkin agar dari yang ada ini di-upgrade gitu. Nah, selanjutnya kami juga berupaya agar kayak lab komputer begitu di tiap sekolah itu ada. Kemudian ujian nasional berbasis komputer kita upayakan agar masyarakat anak-anak kita paling tidak untuk level SMP itu bisa mengikuti. Baik. Kami ikut ujian nasional berbasis komputer itu apa? Maksudnya supaya kita bisa lihat hasil real sebenarnya itu seperti apa gitu. Nggak ada bisa dimanipulasi kalau. Tapi sumber daya yang kita miliki sudah bisa ya, sudah memungkinkan akhirnya untuk ujian berbasis komputer. Kita kan minta sama Kominfo agar ada si internet di sekolah-sekolah, di SMP paling tidak ya. Kemudian kita punya laboratorium komputer yang kita upayakan di beberapa sekolah induk itu ada. Jadi kita bisa tahu realnya seperti apa. Karena guru sama siswa nggak bisa main-main kalau ujian komputer. Ya memang nggak apa-apa hasilnya jelek, tapi itulah yang sebenarnya. Sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Memang pertanyaan ini bisa jadi satu episode sendiri. Betul. Sebenarnya. Kita jeda dulu, masih ada satu segmen lagi, kami kembali sesaat lagi. Tahun 2020 sudah akan berakhir, bukan rahasia lagi kalau ini menjadi tahun yang berat, tahun yang menantang untuk banyak sekali orang. Nah, tapi seperti judulnya, menatap optimisme di tahun 2021, tentu masyarakat harus mendapatkan sesuatu. Mereka harus punya harapan lagi untuk tahun depan. Apa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Landak untuk menjaga harapan dan optimisme masyarakatnya? Ya, yang pertama kita berharap masyarakat ini tetap tenang ya. Karena memang menghadapan dengan situasi seperti sekarang, yang berbahaya itu adalah ketidakpastian. Betul. Ketidakpastian menghadapi kayak apa sih tahun 2021. Tapi kami tetap optimis, apalagi pemerintah pusat telah mendatangkan vaksin, sehingga tahun 2021 kita akan mulai memasuki tahap recovery. Saya percaya kita akan mulai bangkit, dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa loh, vaksin itu bukan satu-satunya cara menghadapi COVID. Tetap harus disiplin, dipakai maskernya, bagaimana kita menjaga jarak, kemudian kita tetap menghindari kerumunan menjadi sangat penting ya. Jadi dengan adanya vaksin dari pemerintah pusat, saya kira kita akan lebih optimis menghadapi 2021. Program-program pemerintah juga tetap kita lanjutkan di tahun 2021. Dan pelayanan kesehatan akan terus kita benahi agar mudah-mudahan lebih siap lagi di tahun 2021. Mari kita sama-sama berdoa dan berusaha di tahun 2021 akan lebih banyak hal positif yang terjadi di Kabupaten Landak maupun di Indonesia. Amin. Tahun 2020 ini ada yang dirumahkan, ada yang pendapatannya terganggu dibandingkan biasanya. Seperti apa stimulus yang akan diberikan pemerintah Kabupaten Landak di tahun 2021? Ya, saya kira kami tidak terlalu banyak berbeda ya dengan tahun 2020 ini. Kami akan mencermati perkembangan, kemudian program-program yang kami siapkan terutama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian peningkatan kesadaran masyarakat tetap kita upayakan. Ya, memang ada di tahun 2020 ini beberapa keringanan pajak yang kami berikan kepada masyarakat, dan nanti kita lihat kalau memang tahun depan situasinya masih belum sesuai dengan harapan, ya tentu akan kami juga berikan beberapa insentif seperti keringanan pajak. Baik, ini sudah kita bahas banyak di segmen 1, tapi saya rasa masyarakat harus mendengarnya lagi seperti apa sebaiknya memaknai Natal di tahun ini yang pasti akan berbeda dibanding tahun-tahun biasanya. Ya, tahun ini memang Natal sedikit berbeda karena hal-hal yang biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya kemungkinan di tahun ini harus dirubah. Namun saya kira tidak mengurangi makna Natal yang sebenarnya, di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ya, sehingga saya kepada masyarakat Kabupaten Landak saya tetap menghimbau agar kita semua bisa merayakan Natal dengan hikmat, tidak kehilangan makna sama sekali, tetapi kita dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita rayakan Natal dengan sederhana,
Kita berempati terhadap saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan karena situasi pandemi COVID ini, yang kehilangan pekerjaannya, yang kesulitan dalam bidang ekonomi, yang kehilangan keluarganya karena penyakit ini. Nah, inilah empati kita dengan perayaan Natal yang sederhana namun tetap hikmat. Baik, terakhir Bu, silahkan disampaikan kepada masyarakat dukungan seperti apa yang diharapkan pemerintah Kabupaten Landak untuk menghadapi tahun depan. Dukungan dari masyarakat yang sangat-sangat kami harapkan adalah bagaimana masyarakat secara disiplin dan sadar melaksanakan protokol kesehatan. Jadi nggak perlu di tengah jalan di stop sama Pol PP, Pak Polisi untuk menggunakan maskernya. Maskernya jangan jadikan aksesoris, dipakai. Paling tidak harus mengenakan face shield untuk bisa kita sama-sama saling menjaga. Kemudian bagaimana tolong jangan buat dulu acara yang mengumpulkan banyak orang, kecuali yang memang tidak bisa dihindari berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, rapat-rapat pemerintah dan sebagainya, ya mau nggak mau tetap harus berjalan karena negara ini tidak boleh lumpuh. Betul. Nah, tapi kalau acara-acara lain yang bersifat bisa ditunda, baiknya ditunda terlebih dahulu sehingga nanti pada saat pandemi ini sudah mulai mereda bisa kita laksanakan lagi. Ibu Caroline Margaret Natasa, terima kasih banyak atas waktunya hari ini, perbincangan yang luar biasa. Saya yakin pasti masyarakat banyak mendapatkan inspirasi dan masukan-masukan menarik terkait bagaimana menghadapi kondisi di tahun ini dan menatap harapan di tahun depan, serta bagaimana menghadapi pandemi yang sepertinya masih belum menunjukkan tanda akan mereda. Dari Kabupaten Landak, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama 60 menit terakhir. Saya Dea Citra Rahmatika, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.